Hai semuanya, ini Edo. Jadi beberapa bulan lalu aku bikin video pengalaman penggantian kamera dari Sony A7 III ke Sony A7C yang bisa dibilang upgrade, tapi nyamping gitu. Nah sekarang udah ada pre-order Sony A7 Mark IV di Indo. Di video ini aku akan coba bahas 5 alasan buat upgrade, 5 alasan buat nge-upgrade, dan personal opinion. Walaupun karena ini video aku sebenarnya secara otomatis semuanya bakal jadi based on opinionku ya. Tapi nggak apa-apa. Konteks dulu, aku belum pernah megang kamera ini secara fisik. Cuman di YouTube udah ada orang yang mendapat early hands-on, jadi mereka dapat duluan gitu. Terus mereka ngetes dan ngasih lihat hasil yang bisa didapetin dari kamera Sony A7 Mark IV tuh gimana sih. Jadi pemikiran ini akan based on video-video tersebut. Opini ini berasal dari orang yang primary kameranya A7C dan pakai kameranya buat video. Mulai dari fitur-fitur penggoda. 5 alasan kenapa aku mau beli ini. Jelas karena pengen kamera yang lebih bagus kan. Tapi aku pribadi paling ngiler sama beberapa fitur berikut. Yang pertama, better codec. Jadi dia tuh bisa ngerekam di yang pertama XAVC HS atau H265. Jadi ini kualitas videonya bagus, tapi file tuh nggak gede di SD card. Yang berarti videonya tuh kekompres banget. Jadi komputer pas ngedit tuh kerjanya agak berat. Yang kedua, HAVCS atau H24. Kalau ini tuh ada di tengah-tengah. Kualitas nggak sebagus ya H625 tadi, tapi komputer kerjanya juga nggak berat. Ini yang ada di A7 Mark III dan A7C. Jadi harusnya paling familiar. Yang ketiga ada XAVC SI atau All Intra. Jadi kualitas videonya paling bagus dan file gede banget karena ini sama sekali nggak kekompres. Jadi file gede tapi komputer kerjanya lebih ringan pas ngedit. Ini kalau nggak salah bisa sampai 600 megabit per second. Yang kedua, better color bit depth. Jadi kamera ini tuh bisa nge-shoot sampai di 10 bit 422. Yang pokoknya secara simple nggak bakal ada yang kayak begini. Jadi file tuh karena merekam warna yang lebih luas jangkauannya, jadi akan lebih kuat di color grade. Jadi kalau ngerekam S-Log 2 atau S-Log 3 di kamera ini aman banget. Slow mo 4K bisa up to 60 fps atau 50 fps ya, karena kita kan di Indo ya, berarti mostly bakal ngerekam gunain PAL. Ini pengupgradean banget dari Sony A7C dan A7 III. Yang begitu mau slow mo tuh harus langsung turun ke 1080p, baik di 50 atau 100 frame per second. Dual native ISO, jadi waktu rekam video, kamera ini bakal punya video yang bersih di ISO 800 dan 3200 waktu nge-shoot S-Log 3. Yang berarti fitur ini bakal sangat ngebantu penge-shootan di kondisi low light. No focus breathing. Yang kurang familiar sama focus breathing itu yang kayak gini. Coba lihat bagian-bagian samping ya. Paling berasa. Fitur ini kerjanya tuh framingnya agak di zoom dikit buat mengkompensasi focus breathing yang biasa terjadi di lensa foto. Jadi framingnya tuh agak sempit sedikit, tapi breathingnya bakal hilang total. Tapi kayak barang promo, syarat dan ketentuan berlaku. Ini tuh cuman compatible sama lensa-lensa tertentu yang mostly G Master Lens. Jadi cek dulu lensa yang mau dipakai kalau lagi mau pakai fitur ini. Dan ada quality of life improvement in general lah. Sistem menunya baru, better ergonomics, full HDMI, jadi udah nggak pakai micro atau mini HDMI lagi. HDMI lagi sambungin ke external monitor juga nggak ada gangguan autofocus dan lain-lain. Better dual card slot, jadi dulunya pakai UHS 2 dan salah satunya pakai CF Express Type A. Tutup-tutup di sampingnya ini juga jauh lebih bagus. Ada variangle screen atau flippy screen. Sesuatu yang baru banget buat pengguna A7 III. Ada shutter protector, ada IFF juga lebih bagus, dan lain-lain. Masuk ke 5 alasan kenapa aku nggak mau beli ini. 33 megapiksel tuh buat aku sih foto iseng-iseng. Rasanya 20-24 megapiksel tuh kayak yang di A7 III atau A7C tuh jauh lebih pas. Karena secara kualitas rasanya tuh nggak ada perbedaan yang signifikan, kecuali pas mau di crop banget fotonya. Makanya 33 megapiksel tuh rasanya kegedean sih, bikin hard disk cepat penuh doang. Apalagi kalau penggunaan mostly untuk sosmed. Berlebih aja rasanya situ pikselnya. Yang kedua, harga. Selain harganya yang sama kayak A7C tambahan 6400 ini digabung alias 37 juta. Kalau mau pakai codec yang bagus ya megabitnya tinggi gitu, berarti perlu invest ke SD card UHS 2 yang harganya juga nggak murah dibanding UHS 1 yang dipakai di A7C dan A7 III ini. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi jangan lupa hitung budget-budget buat aksesoris-aksesoris yang perlu dibeli juga karena beli kamera ini. Atau lebih tepatnya kalau mau pakai fitur di kamera ini. Editing experience. Yang nonton video sebelum ini pasti tahu kalau aku pakai M1 MacBook Air yang base model untuk editing. Kalau yang nggak nonton, sekarang kalian tahu. Laptop atau yang komputer yang digunakan ini kan juga penting banget ya. Karena kalau mau ngerekam file yang lebih berat, berarti harus siap-siapin komputer editing yang lebih kuat lagi. Apalagi kalau mau beli kamera ini untuk ngerekam dengan kualitas terbagus dan file yang gede-gede. Atau pengen irit malah, misalnya pengen rekam ini dengan kualitasnya bagus tapi nggak pengen boros hard disk, berarti akan rekam di H265. Nah itu kan berarti komputer perlu kerja lebih berat pas proses editing. Jadi jangan lupa cocokin kemampuan mesin nge-shoot dengan kemampuan mesin editingnya juga. Waktu ngerekam di 4K di 50 atau 60 frame bakal jadi crop. 4K di high frame rate otomatis bakal jadi APS-C mode. Jujur di mayoritas jenis penge-shootan aku ini nggak masalah sih, tapi bakal dibahas lebih lanjut lagi di overall opinion nanti. Yang terakhir, butuh nggak sih?
Jujur kamera ini buat aku tuh ada di posisi yang aneh. Sama kayak poin sebelumnya, aku akan bahas lebih detail dikit di overall opinion. Kayaknya itu semua hal yang signifikan sih ya, at least buat aku. Jujur fitur-fitur yang ditawarkan tuh sangat menarik, terutama 4K yang jadi slow-mo. Tapi singkat cerita singkat, aku pribadi nggak akan beli kayaknya. Walaupun sangat menggiurkan. Ya, sekarang sih at least nggak ada rencana beli dalam waktu dekat ini. Coba kita bahas beberapa poin. Dari segi harga, dia tuh ada di tengah-tengah banget antara A7C atau A7 III dan A7S Mark III. Dimana secara fitur ya nggak salah sih emang gitu. Cuman kita coba anggap uang satuannya ya. Kalau aku upgrade ke A7S Mark III misalnya, itu selisih 25 juta dipakai buat upgrade full ke semua fitur videonya. Kalau ke A7 IV tuh berarti aku kayak nambah 6 juta buat upgrade fitur video dan 6 juta buat fitur foto. Masuk akal nggak ya? Kentang gitu rasanya loh kalau upgrade-nya ke A7 IV. Bukan bermaksud mengecilkan 12 juta ya, itu a lot of money. Tapi semoga pesannya tersampaikan. 4K slow-mo crop. Nah ini sebenarnya sesuatu yang dibilang fatal banget ya, enggak juga. Tapi jadi perlu mikir satu step lagi sebelum nge-shoot kan. Kalau butuh slow-mo di 4K. Hal-hal kayak pemilihan lensa, framing, dan lain-lain. Nggak gimana-gimana sih, tapi bikin aku jadi berpikir aja in general, sebenarnya kamera ini tuh buat siapa? Soalnya yang pertama, kayaknya kamera ini nih pas banget buat jadi bcam kalau ada seseorang yang pakai A7S3 atau FX3. Soalnya bisa dibilang kan hasil gambar yang didapetin tuh sama. Tapi beberapa fitur yang ada di kamera tersebut nggak ada di kamera ini. Yang kedua, hybrid shooter foto atau video, terutama pengguna A7 II atau A7 yang original atau seri 6000. Ini bakal berasa jadi sebuah upgrade banget sih. Yang ketiga, udah pasti yang punya budget. Kalau ada budget mah dengan sangat silahkan beli 2 atau 3 juga boleh. Soalnya kalau lagi ikut TO sekarang kan lagi banyak promonya ya. Jadi ada cashback, ada yang free Sony TUF SD card, ya dan lain-lain lah. Cek sendiri, aku nggak hafal juga. Jadi secara pribadi dalam waktu dekat sih aku nggak akan beli. Tapi pasti akan pakai buat nge-shoot. Jadi nanti mungkin aku akan update lagi setelah udah ada experience pakai kamera ini secara langsung. Karena sekali lagi disclaimer, ini semua tuh berdasarkan perkiraan dan mungkin akan berubah setelah aku punya pengalaman pakai barang ini secara langsung. Sekian video kali ini, semoga membantu yang lagi bingung dan lagi menimbang-nimbang mau beli kamera ini, apalagi yang ada di posisi serupa, atau at least menghibur. Thank you, see you on the next video.